الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Qadatil mukarramin wal muhtaramin, para dewan guru, asatidz, para hujat, tokoh masyarakat, para orang tua, para kesepuhan, seluruh jamaah bersuci yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa para pengurus daripada Mushola Al-Ikhlas, Hinal Gerom Bapak Saliman beserta jajaran, juga Hinal Gerom guru kita, imam kita Bapak Ustaz Luqmanul Hakim LC, Hina Bapak Ustaz Muksin, terhormat Bapak Litbang Pak Ustaz Haji Kasmin, Pak Ustaz Toha, Pak Ustaz Dumai, Pak Ustaz Saja Sanjaya, Ustaz Haji Edi Effendi, Pak Ustaz Haji Edi Junaidi, dan para asatidz yang lainnya, seluruh ketua DKM Masjid dan Mushola sekelurahan Cikiwul. Yang mulia pimpinan kita Pak Lurah, Bapak Aceh Supriyadi, SIP, kita doakan semoga senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Saya hormati Bapak Ketua LPE, Bapak Thalib S. Hidayat Esa, beserta Pak Wakilnya Bapak Samit Supriyatna, tim fotografer Pak Rohadi beserta Pak Emen. Alhamdulillah. MC Bapak Ustadz Dedi Rosadi, seluruh jamaah yang mohon maaf saking banyaknya tidak mungkin dapat saya sebut satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dalam limpahan karunia nikmatnya, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga masih bisa melaksanakan berbagai tugas, berbagai kewajiban, khususnya kewajiban dan tugas kita pada pagi hari ini, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, di hari ini kita memasuki hari yang ketiga ya, hari yang ketiga di tahun baru ya 1447 Hijriah. Cukup kita berbangga hubungan dengan kegiatan tahun baru khususnya di wilayah kita begitu meriah. Syiar yang telah digelar oleh Pak Ketua LPM ya luar biasa. Ya, patut kita acungkan jempol tangan dan jempol kaki. Saking bangganya kita, nggak ada Pak. Ya, ini kita berbangga sekali. Jadi Islam itu harus memang syiar, ya. Jadi harus syiar, harus ditunjukkan syiar Islam itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena memang kita masih dalam suasana tahun baru 1447 Hijriah, sedikit sebagai tadabur akan peringatan tahun baru ini, kita tadaburi salah satu ayat Allah di dalam Quran. Banyak sekali Allah menyinggung tentang peringatan ataupun tentang pergantian daripada tahun baru ini, khususnya kaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi makna hijrah, ada yang disebut masa lalu adalah mengadakan, ada yang disebut masa sekarang yang kita jalani,
dan ada juga masa yang akan datang, kehidupan di akhirat. Dan yang keempat, ada masa manakala kita meninggalkan dunia. Nah, semuanya kita evaluasi. Kaitan dengan masa lalu, ketika ada hal-hal yang baik di masa lalu, di tahun 1446 Hijriah, banyak kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka di tahun ini, di tahun 1447 itu, ini kita tingkatkan perbaikan-perbaikan tersebut. Namun ada kalanya ketika di tahun kemarin banyak hal-hal yang kurang baik, kita evaluasi, kita introspeksi, kita bermuhasabah, kita perbaiki daripada segala kekurangan-kekurangan tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, memberikan apresiasi setinggi-tingginya Nabi kita Muhammad sallallahu, yaitu kepada sahabat Ansor yang ada di Madinah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian, memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya, memberikan reward, nilai yang setinggi-tingginya kepada sahabat Ansor yang menyambut, yang membela, yang membantu daripada kedatangan orang-orang sahabat Muhajirin yang pindah dari kota Mekah ke mana? Ke Madinah. Pujian ataupun apresiasi yang Allah berikan kepada sahabat Ansor ini Allah tuangkan di dalam Quran. Itu surat Al-Hasr. Ya, Al-Hasr. Al-Hasr kalau tidak salah di ayat 9. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, ini. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi kategori kepada orang-orang Ansor, bahwa orang-orang Ansor ini punya nasib, punya ketentuan dan nasib yang ditentukan oleh Allah di dalam ayat tersebut, bahwa orang Ansor ini masuk kepada golongan orang-orang muflihun. Orang Ansor ini yaitu penduduk Madinah masuk kepada golongan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat dunia, selamat di akhirat. Ini yang namanya muflihun. Namanya orang sukses, namanya orang selamat, Pak. Tentunya adalah dambaan kita semua. Siapapun orangnya, apapun profesinya, siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, semua rata-rata orang pasti pengen beruntung, pasti pengen sukses. Siapa aja? Copetnya seru apa? Pengen sukses dia, pengen beruntung, supaya tenang, ketewa. Dia doa dulu sebelum nyopet, Pak. Doa dulu, doa selamat. Semua Pak, copet-copetnya sama, pengen selamat, pengen selamat, pengen beruntung. Nah, apalagi kita. Nah, orang-orang Ansor, orang-orang penduduk Madinah masuk kepada golongan muflihun, masuk kepada golongan orang-orang yang beruntung, masuk kepada golongan orang-orang yang selamat, yang sukses dan selamat di dunia dan pertanyaannya kenapa? Kenapa orang-orang Ansor ini beruntung? Kenapa orang-orang Ansor ini selamat? Kenapa orang-orang Ansor ini sukses? Setidaknya ada jawabannya, ada 4. Kunci jawaban daripada suksesnya orang-orang Ansor, kunci jawaban selamatnya orang-orang Ansor, kunci jawaban bahwa beruntungnya orang-orang Ansor, ini Allah nyatakan di ayat sebelumnya, yaitu walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Walladzina orang-orang tabawwa'u yang menempati, dara di sini artinya kota Madinah. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, orang-orang yang menempati kota Madinah, yaitu berarti orang Ansor.
wal iman, dan mereka beriman. Wal iman, mereka beriman min qablihim, sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Nah, jadi kata kuncinya yang disebut orang Ansor ini penduduk asli Madinah dalam keadaan sudah beriman. Dalam keadaan sudah beriman sebelum kedatangan Nabi, sebelum kedatangan orang-orang Mekah, yaitu sahabat muhajirin. Hadirin rahimakumullah, apa yang dilakukan penduduk Madinah atau sahabat Ansor ini? Yang pertama mereka itu yuhibbuna man hajaro ilaihim. Sahabat Ansor begitu cinta, begitu sayang, menyambut dengan mesra ketika kedatangan orang-orang muhajirin dari Mekah kemana? Nah, ini pertama, sifat pertama ya, yang dilakukan orang-orang Ansor terhadap muhajirin, yuhibbuna man hajaro ilaihim. Sahabat Ansor menyambut dengan kasih sayang, menyambut dengan rasa peduli yang sangat tinggi terhadap kedatangan daripada orang-orang muhajirin. Kita pahami Pak, yang namanya orang muhajirin ini orang yang dalam keadaan ya dalam tanda kutip susah ya. Kenapa orang muhajirin ini dianggap susah? Karena ketika mereka hijrah ini semata-mata tujuannya karena Allah dan Rasul. Mereka susah bukan berarti mereka tidak punya harta di Mekah. Mereka susah bukan berarti mereka tidak punya aset. Orang muhajirin banyak yang sukses di Mekah, berhasil di Mekah, sekelas Abdurrahman bin Auf luar biasa kayanya. Tapi manakala mereka hijrah atas perintah Allah dan Rasulnya, semua aset dan harta kekayaannya, bahkan keluarganya yang beda ideologi, semua itu dia ditinggalkan begitu saja ya. Warungnya tinggalkan, kebon ditinggalkan, pamajikan dia bahkan untuk ideologi. Ini adalah keadaan sesungguhnya daripada orang-orang muhajirin. Jadi gak main-main Pak orang hijrah saja. Beda dengan kita. Kita ini sama Pak. Dari rumah ke sini ya muhajirin. Kita ini sama. Dari kampung ke sini termasuk muhajirin, orang-orang yang hijrah. Tapi hijrahnya kita ini beda. Kita ini sudah bawa bekal dari kampung. Nah, jual sawah di kampung. Sejak abah nih Mas, kamu bawa ke sana ke Jakarta. Nah, kamu ngerantau di sana Jakarta, ini modalnya sawah sehektar. Kasih modal kita Pak, ngerantau dikasih modal. Minimal kita punya ijazah supaya hidup kita di perantauan tidak berangsak. Nah, beda dengan muhajirin. Orang-orang muhajirin di Mekah ini dia berangkat ke Madinah begitu saja dengan tangan hampa. Ya. Warung ditinggalkan, kebun ditinggalkan, pamajikan datang ke Madinah. Ya. Kelimpungan ya, dalam tanda kutip kelimpungan. Ya, bingung. Ya, duit teboga, pamajikan imah sarua. Ya, dia diam di masjid-masjid. Ya, di pinggir-pinggir masjid. Kondisi ini disikapi oleh orang-orang Madinah. Karena orang muhajirin ini datang ke Madinah dalam keadaan tidak punya apa-apa, usaha tidak punya, harta tidak punya, keluarga tidak punya. Akhirnya yuhibbuna man hajaro ilaihim. Orang-orang Ansor akhirnya menyambut. Mereka mencintai, peduli. Yang punya rumah itu sampai dibagi dua rumahnya Pak. Jadi rumahnya ini disambut orang muhajirin. Saya paham bahwa kalian tidak punya rumah di sini. Silakan tuh rumah saya gede. Ambil salah satu kamarnya, ambil. Gunakan. Ada lagi yang menawarkan, tuh saya punya kios. Punya kios 2, ambil salah satu. Berlomba-lomba Pak. Berlomba-lomba orang-orang Madinah, orang-orang Ansor ini datang kepada Rasul menawarkan ingin berbagi, ingin membantu sahabat
sahabat Muhajirin. Ketika pamajikannya ditawarkan, jadi Abdurrahman bin Auf nih Pak, orang sukses di Mekah, orang sukses di Mekah, tapi ya tadi ketika hijrah ke Madinah dia tidak punya apa-apa lagi. Dipanggillah Abdurrahman bin Auf di Madinah oleh seorang sahabat Ansor yang namanya Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Cek Sa'ad bin Rabi al-Ansori, wahai Abdurrahman bin Auf, saya paham punya usaha Anda ini orang bisnis, silahkan ambil salah satu aset saya. Anda tidak. Jadi kebetulan Sa'ad bin Rabi ini orang kaya, banyak usahanya, banyak asetnya, ya, termasuk banyak juga istrinya, kayak dua. Jadi Sa'ad bin Rabi ini punya istri dua. Nah, saking bestinya, saking setianya ini sahabat Ansor Pak kepada sahabat Muhajirin, ditawarilah Abdurrahman bin Auf, kamu butuh modal berapa? Silahkan nyebut berapa. Bahkan sampai istri. Tuh kebetulan saya punya istri dua-duanya cantik semua. Nah ada Pak. Pernah nggak di sini punya istri ditawarin orang? Ini pelanggaran Pak. Tapi ini yang terjadi. Nah, yang terjadi. Jadi sahabat Sa'ad bin Rabi al-Ansori ini luar biasa. Selain daripada harta ditawarkan ke sahabat Muhajirin yang namanya Abdurrahman bin Auf, termasuk istrinya. Silahkan buat Bapak ambil. Mana yang paling suka? Dengan saya lain. Jadi Abdurrahman bin Auf kita pilih Pak. Dua-duanya cantik, tapi masing-masing orang ini beda selera Pak. Saya tahu nih bapak-bapak ini selera ke istri ini beda-beda Pak. Ya, beda nggak kira Pak? Beda. Ayah nu selera anak, jambung, jambung mana mah, mana pendek mah tersap. Ayah nu selera anak pendek, anu jambung. Ayah nu selera anak Pak Emen mah gede gunungnya. Beda-beda Pak. Makanya sahabat Ansor ini paham, yang namanya Sa'ad bin Rabi ini paham kepada Abdurrahman bin Auf. Silahkan Abdurrahman bin Auf pilih mana istri saya yang kamu bilang cantik. Silahkan pilih. Artinya nanti saya serahkan, saya ceraikan, habis kita silahkan nikah. Ini Pak, andai kata Abdurrahman bin Auf saat itu menerima, wah heboh sampai sekarang Pak. Nah, orang olok pemajikan, gedeng-gedeng diberekeun, gedeng-gedeng disodakohkeun. Ini Abdurrahman bin Auf sahabat Muhajirin punya karakter ifah. Ifah itu dalam bahasa kerennya gengsi. Gengsi Pak. Dia itu orang pengusaha, orang berat di Mekah. Ketika ditawarin modal dia nggak mau Pak. Mohon maaf, no thank you, no thank you. Tidak, terima kasih. Ya. Apalagi seorang wanita. Jadi tawaran modal ditolak, tawaran istri juga ditolak, dua-duanya ditolak. Hadina ditolak Pak. Lamun teu ditolak nepi ka ieu bingung urang. Olok pamajikan. Gede-gede disodakohkeun. Nah, ditolak Abdurrahman bin Auf. Ditolak. Inilah penghibbu naman aja, saking cintanya, saking pedulinya orang-orang Ansor terhadap sahabat Muhammad. Nepi ka pamajikan rek diberekeun. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Penolakan secara halus, Allahumma barik fi malika wa ahlika duluni ala suq. Jadi cik Abdurrahman bin Auf, ya sudah, saya tidak mau terima modal, termasuk saya tidak mau menerima istri kamu. Yang terpenting saya sekarang antar ke pasar. Jadi kalahkan yang tadi itu juga pasar. Ya, di mana pasar, di mana? Inilah seorang bisnismen Abdurrahman bin Auf. Dia itu punya ifah, punya gengsi, gak mau. Saya boleh terpuruk sekarang, boleh terpuruk minggu-minggu ini, boleh gagal bulan-bulan ini, tapi tidak selamanya. Nah, ini prinsip Abdurrahman bin Auf. Boleh saja saya di Madinah sekarang terkatung-katung, tidak punya rumah, tidak punya modal, tidak punya istri, tapi tidak selamanya.
Oleh karena dia langsung memutar otak. Ya, ketika ditawarin modal dia tidak mau, ditawarin istri tidak mau, malah dia pengen ke pasar aja. Artinya dia pengen usaha mandiri. Nah, inilah yang patut kita jadikan contoh. Ya, beneran kumaha. Kurang mah modal di Joko, kalau begini non. Wah, ini pas orang tidak Abdurrahman bin Auf tidak mau. Nah, kan asal dia jual kaki lima dia. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan, memakan waktu cuma 6 bulan. Abdurrahman bin Auf bangkit lagi Pak. Hebat lagi dia. Nah, hebat. Sukses lagi dia di Madinah. Padahal waktunya cuma 6 bulan. Ini karena punya prinsip dia ifah, punya prinsip dia punya harga diri. Tidak mau saya dibantu. Ya, tidak mau saya dibantu. Saya harus bangkit. Boleh aja orang gagal, boleh aja orang bangkrut, tapi tidak selamanya. Ini adalah sifat orang Ansor yang pertama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka masuk kepada golongan orang-orang muflihun, masuk golongan orang-orang yang beruntung. Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Ketika orang-orang Ansor membantu sahabat Muhajirin, nggak bantu modal, nggak bantu tempat tinggal, nggak bantu segalanya, itu semuanya mereka lakukan secara tulus. Non tulus deh, ikhlas. Motif, tujuan non. Tidak ada udang di balik, batu. Sekali nama duit 100.000, pilihnya tanggal sanu. Kita mah sebutnya hajatan, ongkoh mere tapi boga tujuan. Lain dengan orang Ansor Pak. Orang Ansor itu la yajiduna fi sudurihim hajatan. Enggak sebenarnya ya, ini mau apa yang diberikan udah saya mah ikhlas. Ya, modalnya apanya saya udah tidak ada motivasi apa-apa. Ini kehebatan daripada orang-orang Ansor. Jadi kita memberi begitu aja, ya, tanpa mengharap imbalan apa-apa. Ini hak sifat Ansor yang kedua. Lalu sifat Ansor yang ketiga, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang Ansor itu selalu mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Nah ini bedanya orang mah mengedepankan kepentingan pribadi karena kepentingan batur. Sameme batur sebab orang udah sebab. Nah itu udah. Ternyata ini jelek Pak. Orang Ansor tidak Pak. Wa yusiruna ithar ini mementingkan, mengistimewakan. Kajian teh uing marapar ge nu penting bapak sebut. Hebatnya kajian teh uing teu boga duit ge. Yang penting bapak boga duit. Aya nu kitu. Ini evaluasi Pak. Inilah Quran. Jadi begitu hebatnya orang Ansor Pak. Wa yusiruna ala anfusihim, mengedepankan kepentingan orang lain. Jadi habis kisah ini Pak ada yang Rasulullah SAW kedatangan tamu. Ya biasa. Pas datang nanti jam 8 jam 9. Eta tamu datang kepada Rasulullah SAW. Tamunya ini ya sahabat Muhajirin. Nu tadi teu boga imah, teu boga usaha, teu boga duit. Pas namu kakaknya Rasul dalam keadaan nikahan bebeteung. Di mana namanya nikahan bebeteung naon? Aya di dieu nikahan bebeteung kan. Bila mana menyekan betul, eta kayaan gerlap. Artinya ada tamu yang datang kepada Rasul dalam keadaan lapar. Rasul paham Pak. Ya, Rasul paham. Yang orang Muhajirin paham. Ketika Rasulullah ngecek ke istrina, ternyata di imah Rasul naon-naon. Di dia bingung ya kadang. Mangane aya tamu can naon cadahan. Kita akan simpati Pak kedatangan tamu yang membutuhkan makan ya wajar nyuguhin. Sama dengan Rasul, tapi ketika dia nanya kepada istrinya, mana ada apa kita di rumah? Kata istri Rasul, ya Rasul tidak ada apa-apa. Naon di imah. Bingung tanya Rasul. Akhirnya tanya Rasul memanggil para sahabat. Kata Rasulullah, wahai sahabat, siapa orang yang akan menjamin tamu saya nih? Akhirnya ieu jelema can naon tadi? Candaan. Saha nu boga kadaharan di imah, saha nu boga sangu di imah. Ditanya ieu. Aya nu ngacung pas urang. Hebat. Percaya diri.
Saya ya Rasulullah, siap saya neraktirlah bahasa yang nama. Sila dan traktir itu PLPM nya. Neraktir. Itu neraktir. Cekang yang Rasulullah, sahat mereka neraktir tamu. Ayah sahabat, karena Rasulullah tidak ada. Siap. Silakan suruh datang ke rumah saya. Udah. Mereka pulang dan datang ke rumah orang Ansor tadi yang siap menjamu. Ketika dikonfirmasi, ternyata orang Ansor nanyakan ke pemajikan anak, ya, Bu, itu di dapur ada apa? Ini ada tamu Rasul. Kebetulan datang ke Rasul tidak ada apa-apa. Ya kita jamin aja Bu di sini di rumah kita. Sepemajikan aku makan. Waduh, kita ini hanya punya cadangan buat anak-anak doang. Ya, begitu. Di bahaya sapiring 2 piring ge eta kerjata saha? Kereta budak. Masya Allah. Waduh, kairaan dia. Mangkaning tadi geus nunjuk di depan Rasulullah reka jamu. Begini. Itu anak-anak suruh tidur. Disuruh tidur. Paleman lampu, kemudian itu nasi, makanan sebagainya disuguhkan aja ke tamu itu. Kita nih jangan ikut makan, kan jangan sedih. Kita mah ambil aja piring kosong, kurang takolan nih piring, pura-pura naon, pura-pura makan. Ini sikap yang ditunjukkan orang Ansor. Turunlah ayat, sebuah penghargaan dari Allah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Luar biasa bantuan orang Ansor. Manehna butuh, manehna lapar, kalatah mentingkeun saha? Wa yusiruna ala anfusihim. Memeh. Terakhir jamaah rahimakumullah, sifat orang Ansor ini wa mayyuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi orang aja si orang yang dikenal. Terus orang aduh, maka kudu diberantas orang. Ketika dikaangusan utang ini asbabul wurud Pak, ini doa. Itu ada orang yang kurang. Ini waktunya kurang. Kan kamu punya keluarga. Kata Abu Muhammad, ada bodoh di pinggir. Bukan bodoh di pinggir. Akhirnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.